Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Latihan pertama sudah digelar dan kejutan datang dari Honda. Bukan jagoan Honda saat ini Johann Zarco, bukan dua pabrikan namun andalan Asia, Takaki Nakagami yang menjadi balapan terakhirnya malah paling cepat dengan settingan Hondanya. Wow, sudahkah Honda berhasil dalam pengembangannya dan tes terakhirnya di Jerez? Kita bahas. Takaki Nakagami dari LCR Honda memuncaki free practice 1 di Grand Prix Solidaritas MotoGP 2024, sementara Pecco Bagnaia malah mengalami kecelakaan selama sesi latihan start. Solidarity GP dinamai demikian untuk menghormati masyarakat Valencia. Perebutan gelar antara Jorge Martin dan Bagnaia akan berlangsung sengit akhir pekan ini, dengan yang pertama unggul dengan 24 poin. Setelah latihan pembukaan selama 45 menit, Martin unggul atas rivalnya di posisi kelima, sementara Bagnaia harus puas di posisi ketujuh. Posisi tertinggi diberikan kepada Nakagami dari Honda, dengan pembalap Jepang itu akan pensiun dari balapan pada akhir pekan ini untuk mengambil peran baru sebagai pembalap pengembang HRC. Memasang ban belakang medium yang baru untuk putaran terakhirnya, Nakagami melesat ke posisi teratas pada RC213V LCR-nya dengan catatan waktu 1 menit 40.501 detik pada saat-saat terakhir dan memimpin dengan selisih 0,411 detik. Dia ada di depan rookie Tech3 gas-gas Pedro Acosta. Sebelumnya, Acosta bisa mengambil posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 49.12 detik. Dengan waktu tersisa kurang dari setengah jam dan tetap berada di barisan terdepan hingga Nakagami yang mengalami kecelakaan di tikungan 2 tadinya selama sesi tersebut membukukan catatan 1 menit 40,501 detik dengan waktu tersisa hanya 2 menit. Alex Marquez melengkapi 3 teratas di belakang Nakagami dan Acosta. Sementara Brad Binder dari KTM berada di urutan keempat dan Martin di urutan kelima. Martin memimpin dua tim pabrikan Ducati, Enea Bastianini dan Pecco Bagnaia yang terlibat dalam insiden aneh di akhir sesi selama fase saat latihan. Saat mendekati tikungan 1, Maverick finalis dari Aprilia menyambar di depan Bagnaia ke zona pengereman. Tidak terjadi kontak, tapi Bagnaia jatuh saat melakukan pengereman dan membuat finalis marah, yang berada di posisi ke-8 saat bendera finish. Jack Miller dan Marc Marquez melengkapi 10 besar. Fabio Quartararo menjadi pembalap Yamaha terdepan, namun sayangnya hanya ada di posisi ke-11. Wow, dengan hasil ini, apakah Honda sudah kembali ke settingan terbaiknya? Atau hanya kebetulan? Sebelumnya, Honda telah merinci ekspektasi untuk kondisi lintasan yang berbeda di Barcelona. Dengan tikungan yang panjang di sisi kanan, akan banyak sliding di motor Honda. Grand Prix Catalan tahun ini mencatatkan suhu sekitar 26 derajat pada awal Mei tahun ini. Sementara suhu akhir pekan ini diperkirakan akan berada di sekitar pertengahan hingga belasan derajat. Bagi Luca Marini, hal itu tidak berpengaruh. Hanya cengkramannya lebih kuat. Tapi, tetap saja itu sangat menuntut bagi ban karena tata letaknya dengan tikungan yang panjang di sisi kanan. Namun, cengkramannya sedikit lebih baik. Motor lebih mudah dihentikan saat pengereman, dan kecepatannya lebih tinggi di lintasan lurus dengan suhu yang lebih rendah. Jadi, apakah akhir pekan ini akan sama saja dengan Grand Prix Catalan bulan Mei? Marini mengatakan, saya tidak tahu. Sulit untuk mengatakan sekarang. Yang pasti, ini akan membantu semua orang dengan cengkraman. Semua yang kesulitan dengan cengkraman belakang. Jadi, ini bisa menjadi keuntungan bagi kami. Saya rasa bagi Honda dan juga bagi Yamaha. Motor kami benar-benar berbeda sejak GP di Barcelona. Jadi kami juga akan memeriksa apakah pekerjaan kami berjalan dengan baik dan seberapa besar peningkatan yang terjadi pada motor ini. Marini menambahkan bahwa sebelumnya dia pernah mengusulkan agar pabrikan diberi lebih banyak kebebasan dalam memilih alokasi ban mereka sendiri untuk setiap balapan. Kadang saya bertanya apakah akan menjadi situasi terbaik jika membiarkan produsen memilih ban mereka sendiri. Misalnya jumlah kuantitas, kalau bisa. Juga soal kompon. Karena bagi saya, di sini hanya memiliki 5 ban depan kompon sedang. Yang pasti, ban itu akan menjadi ban terbaik atau ban termudah dengan kompon tunggal. Ban yang juga kita pakai setiap saat. Jadi, hanya memiliki 5 ban saja tidak cukup. Karena jika ban kompon ganda tidak bisa dimanfaatkan di lintasan, kita harus mengorbankan free practice 1 dengan ban yang tidak sempurna atau ban bekas hanya untuk menyimpan lebih banyak pilihan ban kompon sedang.
Yang pasti akan menjadi ban termuda untuk suhu ini. Menurut saya, ini bisa menjadi solusi yang baik, tapi mereka tidak mau berubah. Nah, dari analisis Nukamar ini, Barcelona akan menjadi keuntungan buat Honda dan juga Yamaha. Namun, Quartararo nampak kesulitan di sirkuit ini saat free practice. Sedangkan Takaki Nakagami bisa menjadi yang tercepat menjadi nomor 1. Selain itu, kemarin juga Bradle mengatakan bahwa Honda kini memakai spek tes Heres. Apakah itu berarti berhasil di Nakagami? Bisakah Honda besok tetap di depan? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.